bener. Sampean ki diwarai kok ngeyel to Mbak, goblok kok tiba dewi to. Nah, kalimatnya memang tajam. HP-mu Apple, HP-mu iPod, HP-mu rego. Aku kira kaget Mbak, orang gumun. Kok mbok pameri HP-mu Apple regane piro? Ya, Saya Sandro, Mbak. Komplotannya. Piye? Sampai mau kuwi lho Mas. kenapa? Kenapa? Kan aku kirim barang kan. Terus? Lewat kirim enggak? Terus? Ya, terus? Sampai cerita. Aku itu jarene aku kena pajak. Perkarane kata kali pajaknya gara-gara apa Mbak? Tolong jelasno kan aku ngomong kan Mas. Lah, mereka gak bisa jelaske. Intinya pokoknya bayar, dia ngomong ngono. Terus tak meleke lah, aku gak peduli dia ngomong apa tak jarke. Barang ngono ki aku pun kok goblok ngeyel. Intinya ngomong ki lah Mas. Terus dia ngomong ngene, percuma aku jebol HP muyung lah, kalau hubungane ngomong ngono dia ini aku. Barang ngono aku ngene, Mbak sampean iso njebok mangan sampean apa ora? Aku ngomong halus lho ya, kok sampean omongane kasar ning aku. Kan aku ngomong ngono. Barang ngono diblok Mas nomorku, ditelepon mbakku ning kene ditelepon. Ya diomongnya ate-ate toh. Terus akhirnya diblokir barang. Lah iki mau aku ditelepon pakai nomor kantor apa-apa gak paham. Padahal ini wis di TS lho ya kuwi. Ditelepon, Mbak, sampean kudune bayar, belum bayar pokoknya harus bayar. Nah, kalau belum bayar sekarang ya akhir yang dia ngomong ngono. Terus aku gini loh Mas. Ini orang mau kirim ya Mbak sakarepmu, Mbak kirim ya orang ya harus kesel aku Mbak gak apa jeneng ngadeli komplotanmu kan aku ngomong ngono. Saiki aku tak takok, perkarane opo kok barangku di apa jenenge kena bea cukai. Jenenge jawabane ngene Mas. Jare enek jenenge iki lho rego kene, enek regane. Terus aku gini loh, Mbak aku ini jerone lho enek barang sing lebih dari $500 iki gak enek. Kuwi lho kok jajanan ambek baju bekasku aku ngomong. Baju bekas kuwi lho kok baju tangguh kerja Mbak, kok iso kena bea cukai. Barang terus jawabannya gini Mas. Aku gak peduli ya Mbak, pokoknya bayar, mungkin ngomong ngono. Aku sibuk aku ngurus awakmu kok. Terus dipateni. Oke. Iya. Oke. Saya mau cerita ya. Itu kan pajaknya cuman berapa? 33.000 enggak? Berapa? 87 Mas. Oke. 87 loh. Itu Oke. bukti transferan saya kirim kok. Iya, oke. 87 kan. Jadi gini Mbak, sebenarnya barang masuk ke Indonesia itu tidak harus $500 ya. Tapi barang yang bernilai lebih dari $3 lebih dari 3 bekas ataupun baru itu yang lebih dari $3, apalagi barang bekas pun kalau lebih dari $3 itu di peraturan bea cukai kena. Nah, jadi sebenarnya dia tidak bisa mengeluarkan barangnya sampai ditahan di sana, disuruh bayar dulu kan ada notanya yang dari bea cukai itu, yang lembaran putih. Enggak ada. Nah, sampean tadi kan foto ada yang ada punya teman sampean. Nah, karena itu mengirimnya berdasarkan perusahaan, otomatis harus itu dicerahkannya ke perusahaan bukan ke pribadi. Karena kan di Hongkong kan bisnisnya paketan. Nah, orang paketan itulah yang meminta ke sampean. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi pada saya mau ngomong lagi, saya belum selesai, jangan dipotong dulu ya, biar sampean jelas, biar sampean. Saya mengerti. Jadi pihak kantor itu tidak bisa menjelaskan bahwa peraturan bea cukai itu memasukkan barang dari luar negeri, baik baru ataupun bekas lah, kita taruhlah barang bekas semuanya. Itu kalau di atas $3 itu pasti kena pajak. Karena memang itu sebuah larangan untuk mengirimkan baju bekas. Nah,
karena lantaran seperti itu kan sebenarnya sampean kalau mau transfer tolong dikasih resitnya dari Bea Cukai boleh. Nanti saya transfer, sampean jawabnya begitu. Cuman karena dia ya sekali lagi ya orang yang kalau jawabannya kayak gitu kan berarti dia benar-benar orang-orang yang memang nggak ngerti dan nggak tahu konsumen. Dia taunya kerjaan, taunya nerima duit, tidak pelayanan ke konsumen. Jadi nggak apa-apa, yang penting bukti ucapan semuanya kan ada, nanti kita tinggal naikkan aja kata-katanya. Jadi biar teman-teman lebih berhati-hati kalau ngirim. Jadi seperti itu. Nah, kalau sampean sudah ditransfer, sampean sudah kirim, bukti transfernya juga sudah ada, tinggal nunggu aja barangnya nanti, gitu loh. Kalau enggak, sampai nuntutnya ke paketan yang di Hong Kong. Sampean itu di mana sih, Mbak? Sampean ada di mana? Aku di Junwan, Mas. Kok berisik sekali loh? Dekat jalan. Nggak ada. Dekat jalan rumahku, Mas. Oh, sampean nggak hands-free kan? Enggak. Nah, jadi kayak gitu penjelasannya. Jadi oke, saya wakili menjelaskan seperti itu ceritanya. Jadi berapapun sekarang paketan ke Indonesia itu pasti akan kena gitu loh. Karena belum benar-benar diterapkan peraturan bahwa dari Pak Beninya yang belum benar-benar ngasih buat teman-teman. Makanya nanti dari laporannya teman-teman ini kita kirim ke mereka. Apa yang mereka lakukan lagi kan. Dan ini salah satu masukan. Gitu Mbak jadi nggak perlu khawatir ya, mungkin ini masalah kesalahpahaman atau mungkin masalah dianya tidak bisa menjelaskan gitu loh. Wah, tapi barangku jari ini nganu Mas ditahan terus iki piye jalan kok apa tak jarke tak barke ngoten. Ya menurut sampean kira-kira ada sesuatu yang penting nggak dari barang itu? Kuwi to Mas isine kok jajanan. Lah jajanan iki diarep karo ndek ponakanku ngono tok iki lho Mas sakit ponakanku kuwi lho. Iya Mbak, saya mengerti, tetapi di dalam peraturan Bea Cukai itu tetap ada bahwa barang-barang dari luar negeri baik baru ataupun bekas, kita anggap aja bekas. Kalau lebih dari 3 US dollar, 1 US dollar itu taruhlah 15.000 kali 3 itu 45.000. Berarti kalau ada barang senilai di atas 50.000 di dalam kardus itu pasti sampean akan kena di Bea Cukai. Makanya harusnya kantornya itu ngasih form yang warna putih seperti yang sampean screenshot tadi loh. Karena itu bukan perseorangan, karena itu dia sekali berangkat kan satu kontainer gitu loh Mbak. Jadi suratnya satu-satu gitu loh. Nah dia mungkin sekali lagi bukan customer service, dia cuman suruh nagih-nagih aja. Jadi omongannya kayak wong gak pinter gitu loh Mbak, ngerti kan? Iya Mas kaget aku digoblok-gobloknya ambil petugasnya nembi iki aku ruwet kaya ngene iki Mas desane iki enggak loh. Enggak, sekarang rata-rata semua paketan akan bisa jadi seperti itu Mbak. Makanya saya juga dalam 1,5 tahun ini saya nggak ngirimin paket dari Hong Kong juga sama. Karena ya begitu. Gitu aja. Jadi nah ya makanya kan ini sebagai pengetahuan dan pengalaman bahwa paketan memang seperti itu. Ya nggak apa-apa, sampean tunggu aja, kan sampean sudah transfer toh. Iya sampun ini. Nah sampean sudah transfer, ditunggu aja barangnya. Nanti kalau enggak kita viralin lagi. Sudah bayar, sudah ada buktinya, paketannya namanya bla 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 bla, ternyata paketan saya juga nggak datang, sudah hampir 3 bulan. Nah ini gimana paketan, nanti gitu ya. Mas andene enggak dikirim ke aku boleh sampean nanti gak apa-apa tak? Ya nggak ada masalah, nanti kalau perlu kan kita ketemuan, kita bikin konten yang rame, yang seru. Nanti saya telepon jerene jaminannya Pak Beni, memberikan jaminan ya. Nanti apakah dia menyampaikan ke Bea Cukai apa enggak gitu, kiriman dari Hong Kong. Karena sekali lagi itu juga sekali lagi kirimannya teman-teman itu enggak cuman sampean tok Mbak, semuanya kayak gitu. Mereka teman-teman kan sudah mulai ngirim paket lagi kan, karena dirasa sudah mulai tenang terus ngirim paket lagi, ternyata masalahnya masih sama. Dan memang memang peraturannya Bea Cukai begitu Mbak. Jadi mereka masih mematuhi peraturan, cuman
dari kita yang dari BP2MI-nya yang belum menembusi, belum memfollow up ke Bea Cukai bahwa nah untuk mengkondisikan ini barangnya TKW atau bukan itu kan ya itu harus dilaporkan kan. Nah itu skemanya masih belum beres. Begitu Mbak. Ya. Ya yang penting bersabar ya. Bagaimanapun lah, yang penting nanti ditunggu aja. Ya semoga tidak ada masalah barangnya nyampe. Amin, amin. Soalnya temanku podo kena kaya ngono Mas makane koncoku ngene. Jajal ta awakmu WA misunya kita. Aku sih disotokke Mas. Ya nggak apa-apa nanti datang bareng-bareng aja kalau libur ke tempatnya Miss Yuni kan lebih enak itu. Kalau yang punya akses teleponnya Pak Beni kan dia. Kalau saya kan cuman telepon asistennya beliau bukan beliaunya. Nanti kalau perlu kita ngajak live bareng sama sampean dan sampean teman-temannya semuanya kita kumpulin kan. Oh, oke siap. Kan bisa begitu rame-rame kan kayak gitu biar dia ngerti gitu kan. Itu ya Mbak Nggih, pokoknya jangan emosi, semangat, kalem ae ya Mbak Loh Mas ora emosi digoblok-gobloke lho ya. Iya, nanti tak unggah nih. Aku ngerti perasaannya sampean. Cuman ya sekali lagi anggap aja, wong nek sing muni ngelokno awake digoblok itu aslinya sing goblok dudu awake dhewe gitu loh. Sing goblok sing muni gitu aja. Berbesar hati aja, ya. Nggih. Nah, sehat selalu semangat Mbak ya. Matur sembah nuwun. Amin nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kalimatnya luar biasa ya teman-teman kalau mau dengar. Sampean ki diwarai kok ngeyel to Mbak, goblok kok tiba dhewe to. Nah, kalimatnya memang tajam. HP-mu Apple, HP-mu iPod, HP-mu rego. Aku kira kaget Mbak, orang gumun. Kok mbok pameri HP-mu Apple regane piro? Ya, teman-teman semuanya ya sekali lagi memang siapa sih yang tidak gerem ya dengan kondisi yang seperti itu kan. Tapi ya sudah, is okay apapun itu ceritanya nanti kita akan coba sambungkan dan bagaimana ternyata janjinya atau omongannya barang-barang buat teman-teman TKW itu bisa di-free-kan, tapi sekali lagi yaitu prosedur ya, banyak sekali yang harus dilewati. Dan seperti apa dan bagaimana. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.